Hey, my friend, welcome back to my video. Kali ini episode TTA yang ketiga, kalau nggak salah ya, episode TTA yang ketiga. Nah, eh, di episode TTA kali ini kita akan menganalisa market untuk minggu depan, tanggal 14, 15 sampai 18 Juni 2021. Nah, sebelum kita menganalisa market untuk minggu depan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. So, let's get started. Nah, pertama-tama kita akan menganalisa market Euro USD, market major pair. Nah, kita lihat di sini Euro USD di time frame daily. Kita mulai dari time frame besar, major. Time frame daily dia sedang up momentum. Tapi kita lihat di sini di range ini dia sedang konsolidasi dari mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai sekarang dia masih konsolidasi besar. Tapi kita lihat di sini dalam konsolidasinya ada namanya up momentum dan juga down momentum. Sekarang dia lagi up momentum, dan di time frame daily-nya sini kita lihat di sini swing low, swing high, higher low, higher highs, dan selanjutnya dia akan membentuk higher low di poin 20644 1.20644. Nah, sedikit lagi nih, sisa berapa pips, sisa 38 pips untuk kena di poin tersebut tadi. Nah, di time frame daily sendiri dia kan sekarang sedang down momentum. Nah, kita turun di H4-nya. H4-nya di sini tadi malam Jumat tadi sekitar jam-jam 12, jam-jam 16 dan jam-jam 20 itu market New York buka. Nah, dia langsung down momentum. Kenapa? Karena ada berita di sini, University of Michigan yang berpengaruh di pair USD. Itulah kenapa Euro USD turun, karena beritanya USD menguat, otomatis Euro menurun, gitu ya. Nah, kita lihat di sini penurunannya cukup dalam. Dia akan koreksi terlebih dahulu. Kalau kita ambil Fibonacci retracement di sini, kita tarik dari swing high ke swing low-nya. Nah, kita dapat di area sini. Sebelumnya saya sudah analisa sebelum membuat video ini, jadi mungkin agak lebih cepat. Nah, kita lihat di sini. Sebelum dia melanjutkan penurunannya sampai 1.20644 tadi, 1.20644 sampai 640. Nah, sekitaran situlah. Nah, sebelum dia melanjutkan penurunannya, dia pasti akan koreksi dulu membentuk lower high. Nah, kita lihat di sini saya sudah menuliskan tadi beberapa teks. Nah, kita lihat waiting for entry signal, confirmation, break, area konsolidasi. Nah, ini kan konsolidasi awalnya di hari apa itu dia konsolidasi di 4 Juni. Di 4 Juni itu konsolidasi pas hari Jumat minggu lalu, hari Jumat. Nah, konsolidasi sampai Jumat kemarin. Nah, konsolidasi dia break tadi malam nih. Break, dia harusnya akan membentuk lower high sebelum dia melanjutkan penurunannya sampai poin tadi 644 tadi. Nah, kita lihat di sini waiting for entry signal, confirmation, break, area konsolidasi sudah break, retest area Fibonacci retracement, tunggu dia retest dan membentuk lower high untuk konfirmasi kita entry minggu depan ini untuk daily day trading. Nah, untuk swing trading
untuk swing trading kita lihat di sini. Saya akan menunggu dia penurunan sampai key level 1.19633 yang mana di situ adalah key level di daily. Key level di daily dia akan membentuk higher low sebelum dia melanjutkan penaikannya mungkin melebihi key level di 23234 gitu. Dia akan melebihi key level yang ini. Swing yang ini dia akan melebihi swing yang ini. Nah begitu untuk swing trading. Kalau Euro USD outlook saya dia akan masih uptrend karena momentumnya sedang up moment ini Euro USD. Nah selanjutnya kita lihat di AUD USD. AUD USD di sini sama up momentum juga, tapi di sini kita lihat dia konsolidasi berat ya, konsolidasi berat. Kita lihat di sini. Tapi dalam konsolidasinya kita dapat melihat momentum downtrend. Nah, saya sudah garis di sini. Kita lihat di H4 supaya lebih jelas. Nah, begini. Dia downtrend moment. Nah, sebelum itu dia kan sudah break tadi malam nih. Break terus dia berhenti di sekitar area sini. Mungkin kalau kita lihat di H1 dia sudah membentuk lower low. Nah dia sudah membentuk lower low sini, lower low-nya. Mungkin dia akan up dulu sampai ke area Fibonacci. Kalau kita tarik dari atas ke bawah sini, dari high ke low-nya, nah kita dapat area Fibonacci di sekitaran sini, key level Fibonacci. Setelah dia up lalu koreksi dan dia akan lanjut turun sampai ke area sini, demand sini. Kita lihat, nah ini dia juga kalau misalnya masih tertahan dia akan konsolidasi sebentar, kira-kira seperti ini, konsolidasi untuk down momentum sampai ke area key level 75991 gitu. Untuk outlook di Aussie dollar. Nah outlook selanjutnya ada di USD CAD. USD CAD di sini kita lihat di daily time frame sama. Daily time frame juga dia down momentum. Walaupun dia konsolidasi di sini, saya masih akan tetap bearish ya di USD CAD. Kenapa? Karena kita lihat di sini garis trendnya sama momentumnya masih downtrend. Kecuali kalau dia sudah nge-break poin 1.26386 ini, baru saya akan mengganti outlook saya menjadi bullish. Nah kita lihat di H4-nya. Saya sudah menandai di sini 3 level Fibonacci retracement. Nah, kenapa saya sudah tandai? Karena daripada saya capek-capek kan sebentar makin lama videonya, mending saya tandai dulu sebelum saya buat video ini. Nah kita lihat di sini dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 17 Mei 2021 kemarin sampai sekarang dia masih konsolidasi, dan tadi malam juga pas news USD yang menguat. Nah USD otomatis naik dan nge-break area konsolidasi. Nah selanjutnya dia akan pasti koreksi dulu ke area ini, ke area resisten ini, sebelum dia melanjutkan naik sampai Fibonacci 61,8. Nah kebetulan Fibonacci 61,8 ini dia pas di area daily trend line. Nah setelah dia kena Fibonacci 61,8, kita tunggu reaksinya untuk siap-siap open posisi down momentum. Itu untuk swing trading. Kalau daily trading di USD CAD, saya akan menunggu dia koreksi di area Fibonacci 38,2 sebelum saya melakukan buy position. Nah saya tunggu dia retest di area sini, retest ke sini, kembali ke area sideways-nya sebelum saya melakukan buy position gitu. Kalau untuk daily trading. Kalau swing trading menurut saya menunggu dia di 61,8 sebelum dia melanjutkan penurunan sangat dalam.
karena kita lihat juga di weekly, dia sudah membentuk dua swing high, yang mana di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa USD CAD ini sedang membentuk pola double top. Nah, ini swing satu, swing kedua dia akan mungkin sampai ke area sini, sampai ke kakinya di poin berapa ini? Sebentar. Di poin 98190. Mungkin kalau dilihat dari weekly dia sudah membentuk double top. Maka dari itu kenapa saya bilang USD CAD ini sedang down momentum. Kalau swing trading ada baiknya kita menunggu dia retest sebelum dia turun lebih dalam, atau kita menunggu di weekly time frame untuk break area key level kita di sini di 19450 dan tunggu dia retest kembali ke area key level ini sebelum kita melanjutkan open posisi ke bawah di 98190. Gitu outlook dari USD CAD. Kalau di gold, kita lihat gold di sini di daily gold, kita lihat gold sedang up momentum setelah dia membentuk double bottom, kakinya sampai di sini di poin 1952.069. Di situ adalah neck line-nya dari si double bottom ini. Kemungkinan dia akan penerusan naik setelah konsolidasi di sini, konsolidasi rectangle sebelum melanjutkan penaikan di key level 1952.069 gitu. Di H4 saya sempat open posisi pada saat hari Kamis kalau nggak salah itu ya, pas news CPI saya memasang open order buy di sini, limit order. Nah, sempat naik tapi tertahan di area resisten ini. Area resisten ini sempat tertahan dan turun kembali tadi malam. Nah, area resistennya berada di 1903.427 gitu ya. Otomatis ketika USD menguat, gold akan menurun. Ketika USD melemah, gold akan naik. Nah, ini USD-nya menguat, otomatis gold-nya akan menurun gitu. Kemungkinan saya masih akan tetap bertahan posisi di sini karena kita melihat di sini area supportnya cukup kuat, dipantulkan 1, 2, 3, 4, kalau bahkan 5 sampai dia akan penerusan ke atas. Dia nge-break dulu area resistance ini, dia nge-break retest sebelum dia melanjutkan penaikannya di key level 1952.069. Outlook dari XAU USD begitu. Untuk swing trading itu untuk daily trading tadi. Untuk swing trading kita melihat di sini swing trading saya akan menunggu dia membentuk higher low valid. Saya akan menunggu higher low valid di sekitaran poin 1860 sebelum dia akan melanjutkan ke atas sekitaran 1952 atau bahkan lebih sampai 2652 gitu. Karena kita mengingat di sini area support di sini sebenarnya resisten tapi sudah ditembus, jadi resisten become support gitu. Ini sudah dipantulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau bahkan lebih sampai ke belakang gitu. Nah, gitu. Untuk outlook XAU USD, untuk swing trading saya akan menunggu dia membentuk higher low valid di sekitaran area sini sebelum dia melanjutkan ke poin 2065. Itu dia analisa TTA episode 3 kali ini. Jika Anda suka dengan konten kami, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang channel kami. And see you next time and see you next week.